Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Berikut ini adalah penjelasan materi dari kami. Sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Peraturan-peraturan hukum, baik yang bersifat publik, yang menyangkut kepentingan umum maupun yang bersifat privat, menyangkut kepentingan pribadi, harus dilaksanakan dan ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apabila segala tindakan pemerintah atau aparatur berwajib menjalankan tugas sesuai dengan hukum atau dilandasi oleh hukum yang berlaku, maka negara tersebut disebut negara hukum. Jadi, negara hukum adalah negara yang setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahannya didasarkan atas hukum yang berlaku di negara tersebut. Hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan dan ketertiban masyarakat. Untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, maka hukum harus dilaksanakan atau ditegakkan secara konsekuen. Apa yang tertera dalam peraturan hukum seharusnya dapat terwujud dalam pelaksanaannya di masyarakat. Dalam hal ini, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-haknya. Gustav Frankfurt, seorang ahli filsafat Jerman, dalam Sudikno Kartokusumo 1986-130 menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu yang pertama, Gerechtigkeit atau unsur keadilan, yang kedua, Zweckmäßigkeit atau unsur kemanfaatan, dan yang ketiga, Sicherheit atau unsur kepastian. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu menjelaskan 3 unsur dalam penegakan hukum yang harus selalu diperhatikan. Untuk yang pertama yaitu keadilan. Apa sih penjelasan dari unsur keadilan? Unsur keadilan merupakan unsur yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum. Artinya bahwa dalam pelaksanaan hukum, para aparat penegak hukum harus bersikap adil. Pelaksanaan hukum yang tidak adil akan mengakibatkan keresahan masyarakat, sehingga wibawa hukum dan aparatnya akan luntur di mata masyarakat. Dan apabila masyarakat tidak peduli lagi terhadap hukum, maka ketertiban, ketentraman masyarakat akan terancam dan pada akhirnya akan mengganggu stabilitas nasional. Untuk yang kedua yaitu unsur kemanfaatan. Selain unsur keadilan, para aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan agar proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan bermanfaat bagi masyarakat. Artinya, hukum harus bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi manusia. Untuk yang ketiga yaitu unsur kepastian. Unsur ketiga dari penegakan hukum adalah kepastian hukum. Artinya, penegakan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang. Adanya kepastian hukum memungkinkan seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diinginkan. Misalkan ada seseorang nih yang melanggar hukum atau dituntut pertanggungjawabannya atas perbuatannya. Nah, melalui proses pengadilan, dan apabila terbukti bersalah, maka orang tersebut akan dihukum sesuai dengan apa yang telah dia perbuat. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum sangat penting. Orang tidak akan mengetahui apa yang harus diperbuat bila tanpa kepastian hukum, sehingga akhirnya akan timbul keresahan. Dalam rangka menegakkan hukum, aparatur penegak hukum harus menunaikan tugasnya sesuai dengan tuntutan yang ada dalam hukum material dan hukum formal. Nah, apa sih hukum material dan hukum formal? Yang pertama yaitu hukum material. Hukum material adalah hukum yang menganut peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan dan hubungan antara yang berupa perintah dan larangan. Yang kedua yaitu
hukum formal. Hukum formal ini adalah disebut juga dengan hukum acara, yaitu peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan-peraturan yang dibuat dalam hukum material. Nah, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk hukum pidana terdapat dalam Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Untuk hukum perdata terdapat dalam Undang-Undang Hukum Perdata KUHP-ER. Dalam hukum material telah ditentukan atau ketentuan hukuman bagi orang-orang yang melakukan tindakan hukum. Dalam hukum material juga dimuat tentang jenis-jenis hukuman dan ancaman hukuman terhadap tindakan melawan hukum. Contohnya, hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana KUHP dan hukum acara perdata. Melalui acara hukum inilah, hukum material dapat dijalankan atau dimanfaatkan. Tanpa adanya hukum acara, hukum material tidak dapat berfungsi. Para aparatur penegak hukum dapat memproses siapapun yang melakukan perbuatan melawan hukum melalui proses pengadilan secara memberi keputusan atau vonis. Dengan kata lain, hukum acara berfungsi untuk memproses dan menyelesaikan masalah yang memenuhi norma-norma larangan hukum material melalui suatu proses pengadilan dengan berpedoman pada peraturan hukum acara. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan hukum material. Hukum acara hanya digunakan dalam keadaan tertentu, yaitu dalam hukum material atau kewenangan yang oleh hukum material diberikan kepada yang berhak atau yang peduli pertahankan. Agar masyarakat patuh dan menghormati hukum, maka para hukum harus menegakkan hukum dengan jujur tanpa pilih kasih dan demi keadilan berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, aparat penegak hukum memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum secara intensif dan persuasif sehingga kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bukan hanya diperlukan sebagai pelaksana dan penegak hukum. Di negara Indonesia, pemerintah bukan hanya harus tunduk dan menjalankan hukum, tetapi juga harus aktif memberikan penyuluhan hukum kepada segenap masyarakat agar semakin sadar hukum. Dengan cara demikian akan terbentuk perilaku warga negara yang menjunjung tinggi hukum serta taat pada hukum. Penegakan hukum yang keras harus didukung. Penegakan HAM yang tegas harus diapresiasi. Tetapi keberhasilan para penegak hukum bukan hanya diukur dari berapa kasus yang diangkat. Dan bukan hanya berapa orang yang dipenjarakan. Berubah adalah kata kunci dalam pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 2019 yang lalu tentang penegakan hukum atau law enforcement. Maka sudah sepatutnya dan sewajarnya penegakan hukum di Indonesia berubah. Namun apakah dalam 1 tahun terakhir ini penegakan hukum Indonesia berubah? CNN Indonesia mencatat justru penegakan hukum di Indonesia dalam 1 tahun terakhir menimbulkan berbagai polemik. Salah satunya adalah kasus Joko Chandra. 11 tahun menghilang, Joko Chandra menghebohkan penegakan hukum di Indonesia pada akhir Juni 2020 yang lalu. Joko Chandra merupakan terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali yang masuk dalam daftar pencarian orang sejak 2019 silam. Kasusnya kembali muncul dan mencoreng penegakan hukum Indonesia setelah Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebut Joko Chandra telah berada di Indonesia selama 3 bulan. Brigjen Pol Prasetyo Utomo pun ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti membantu penerbitan surat rekomendasi Joko Chandra selama berada di Indonesia. Tak hanya Kepolisian Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum yang tercoreng, Kejaksaan Agung tak luput dari tinta merah terkait kasus Joko Chandra. Jaksa Pinangki Sirna Malasari menjadi tersangka pada 12 Agustus 2020 usai terbukti turut membantu Joko Chandra. Polemik penegakan hukum kedua ialah mengenai kasus penyiraman penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan. Kasus ini memang tengah masuk ke dalam babak yang baru dengan vonis yang dijatuhkan kepada Rahmat Kadir Mahulete dan juga Roni Bugis pada 16 Juli 2020. Meski telah dijatuhi vonis, namun dalam proses persidangannya Indonesian Corruption Watch menilai ada sejumlah kejanggalan.
kasus penyerangan Novel Baswedan juga merupakan cermin pelanggaran hak asasi manusia atau HAM yang turut disebut Presiden harus ditegakkan dengan tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum berkeadilan di Indonesia. Berikut ini adalah penjelasan materi dari kami. Di sini saya akan menjelaskan dinamika dan tantangan penegakan hukum berkeadilan di Indonesia. Teman-teman tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan dinamika dan tantangan penegakan hukum berkeadilan di Indonesia? Indonesia sebagai negara hukum melaksanakan the rule of law untuk menciptakan hukum yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat. Hal ini didukung oleh kenyataan bahwa the rule of law merupakan institusi sosial yang memiliki struktur sosiologis yang khas dan mempunyai akar budaya yang khas pula. Dalam proses penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh lembaga penegakan hukum yang terdiri dari 4. Yang pertama ada kepolisian, yang kedua ada kejaksaan, yang ketiga ada KPK, yang keempat ada Badan Keadilan. Badan peradilan ini dibagi menjadi 4 pula. Yang pertama ada MA, MK, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri. Lembaga-lembaga di atas adalah lembaga yang mempunyai kewenangan dalam memproses kalau seandainya ada masyarakat atau orang yang melakukan pelanggaran atau hukuman material. Hambatan atau tantangan penegakan hukum setidaknya memiliki 4 faktor yang perlu diperhatikan oleh berbagai pihak. Faktor yang pertama adalah lemahnya substansi perundang-undangan. Dan faktor yang kedua adalah aparat penegakan hukum yang tidak profesional dan defisit etika moral. Dan faktor yang ketiga, sistem dan prinsip peradilan yang belum terlaksana secara baik. Dan faktor yang terakhir adalah masih rendahnya partisipasi dan kesadaran hukum dari masyarakat. Agar hukum dapat berfungsi secara baik, diperlukan keserasian hubungan antara 4 faktor, yakni yang pertama, hukum atau peraturan itu sendiri. Kemungkinannya adalah terjadinya ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. 2. Mentalitas petugas yang menegakkan hukum. Penegak hukum antara lain hakim, polisi, jaksa, advokat, dan petugas lembaga pemasyarakatan. Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, akan tetapi mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi gangguan atau kerusakan dalam penegakan hukum. Yang ketiga, fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum. Kalau peraturan perundang-undangan dan penegak hukum sudah baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai pada batas-batas tertentu, maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya. 4. Atau yang terakhir, kesadaran hukum, kepatuhan hukum, dan kesadaran warga. Baiklah, di sini kami akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman-teman kami sebelumnya. Materi kali ini yaitu esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Pernahkah Anda berpikir apa yang akan terjadi apabila sebuah bangsa negara tidak ada peraturan hukum? Atau mungkin peraturan hukum sudah ada, namun apa yang akan terjadi apabila di negara tersebut tidak ada upaya penegakan hukum? Benarkah penegakan hukum itu penting dan sangat diperlukan? Maka dari itu, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sebagaimana telah dikemukakan oleh para terdahulu, seperti ciri-ciri yang menyatakan ubi societas ibi ius, di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Bahkan apabila kita kaji sebuah kitab suci yang telah diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Anda pasti akan menemukan betapa banyak aturan-aturan yang dinyatakan dalam setiap ayat kitab tersebut. Namun, tampaknya adanya peraturan saja tidak cukup. Tahap yang lebih penting adalah penegakan
dan kepastian hukumnya. Indonesia adalah negara hukum, artinya negara yang semua penyelenggaraan pemerintahannya dan kenegaraannya serta kemasyarakatannya itu berdasarkan atas hukum, bukan atas kekuasaan belaka. Indonesia atau NKRI adalah negara hukum, artinya negara bukan didasarkan pada kekuasaan belaka, melainkan negara yang berdasarkan atas hukum. Artinya, semua masalah kemasyarakatan, kewarganegaraan, pemerintah, atau kenegaraan harus diselesaikan atas Thomas Hobbes pada tahun 1588 sampai 1679 Masehi dalam bukunya Leviathan pernah mengatakan Homo homini lupus, artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu menurut Cicero pada tahun 106 sampai 43 Masehi pernah menyatakan ubi societas ibius, artinya di mana ada masyarakat di sana ada hukum. Upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara tersebut. Menurut Cronenberg dan T.K. B. Sabrudin tahun 1975, kehidupan manusia tidak cukup dengan hidup aman, teratur, dan tentram. Manusia juga perlu hidup sejahtera. Jika tujuan negara hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum dan terciptanya ketertiban serta keadilan masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum, pasal-pasal hukum material, seyogyanya dapat terwujud dalam proses pelaksanaan atau penegakan hukum di masyarakat. Dengan kata lain, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya. Sebelum itu, kami telah menyajikan sebuah video dan silakan disimak. Dalam sidang perdana di Pengadilan Negeri Palu Selasa pekan lalu, Jaksa Penuntut Umum Nasih mendakwa AAL bersalah melakukan pencurian. Dakwaan itu didasarkan bukti dan keterangan saksi. Terdakwa AAL didakwa bersalah mencuri sandal jepit milik anggota Brimob Polda Sulawesi Tengah pada November tahun lalu. Atas perbuatannya, terdakwa dijerat pasal 362 Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Membantah dakwaan itu, terdakwa menegaskan ia dipaksa mengaku sebagai tersangka. Ia juga menyatakan sempat dipukul hingga babak belur oleh pelapor. Ada beberapa orang yang terlibat dalam kasus ini, namun hanya terdakwa sendiri yang diproses dan dijadikan tersangka. Kuasa hukum terdakwa juga menilai kasus ini terkesan dipaksakan. Salah satu indikasinya adalah pelimpahan berkas yang sangat lambat, mengingat kasus pencurian itu terjadi November tahun lalu. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Muhammad Syarfin, TV One, mengabarkan. Baiklah, bagaimana pendapat Anda setelah menyimak kasus tersebut? Setujukah Anda dengan tindakan pihak pengadilan terhadap perbuatan siswa SMK? Bagaimana dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak? Apakah perbuatan siswa SMK dapat dibenarkan dalam sistem hukum di Indonesia? Dari fakta tersebut sangat jelas bahwa keberadaan hukum dan upaya penegakannya sangat penting. Ketiadaan penegakan hukum, terlebih tidak adanya aturan hukum, akan mengakibatkan kehidupan masyarakat yang kacau. Negara bangsa Indonesia sebagai negara modern dan menganut sistem demokrasi konstitusional telah memiliki sejumlah peraturan perundangan, lembaga-lembaga hukum, badan-badan lainnya, dan aparatur penegakan hukum. Namun, demi kepastian hukum untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, upaya penegakan hukum harus selalu dilakukan secara terus-menerus. Demikian video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih
banyak kekurangan dalam penyampaian materi. Apabila ada pertanyaan ataupun kritik dan saran bisa dituliskan di kolom komentar di bawah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.